Puluhan warga Medan Marelan, Sumatera Utara menggelar Long March sebagai bentuk penolakan eksekusi rumah mereka. Mereka menolak eksekusi hasil putusan Pengadilan Negeri Medan karena telah tinggal di wilayah itu selama 12 tahun terakhir. Inilah aksi puluhan warga yang didominasi emak-emak, warga Jalan Jala 9, Medan Marelan, Kota Medan. Mereka menggelar Long March sambil berorasi dan membawa poster berisi protes atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang mengeksekusi rumah yang telah mereka tempati selama 12 tahun terakhir. Sewaktu kita ke BPN, ada. Warga juga membawa bukti kepemilikan tanah dan rumah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Warga menegaskan saat membeli tanah mereka tidak mengetahui perihal sengketa yang melibatkan pemilik tanah. Sengketa ini awalnya kami tidak mengetahui, masyarakat di sini tidak mengetahui adanya sengketa awal. Masyarakat hanya sebagai pembeli yang baik, membeli dari salah satu pihak yang setelah kami jalani di persidangan mengetahui ada perkara. Jadi pembelian ini adalah pembelian yang sangat menurut tata aturannya sempurna, tidak ada permasalahan sehingga masyarakat berhasil memiliki tanah sampai membentuknya kembali kepada sampai sertifikat hak milik. Lewat aksinya, warga berharap Pengadilan Negeri Medan menganulir keputusannya dan membatalkan eksekusi lahan dan rumah mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Palembang akhirnya angkat bicara terkait meninggalnya Dr. Jamhari Farsal di dalam mobilnya sehari usai disuntik vaksin corona. Dinas Kesehatan Palembang membantah Dr. Jamhari meninggal karena vaksin corona. Kasus meninggalnya Dr. Jamhari Farsal, warga Lorong Setiabudi, Pakjo, Palembang pada Jumat malam lalu sempat menimbulkan tanda tanya. Pasalnya dokter yang bertugas di Puskesmas 1 Ulu Palembang itu ditemukan meninggal dalam mobilnya sehari usai disuntik vaksin corona. Mencegah kabar tidak benar, Dinas Kesehatan Kota Palembang akhirnya angkat bicara. Dari hasil pemeriksaan, jenazah korban ditemukan bintik pendarahan di beberapa bagian tubuh yang diduga disebabkan oleh kekurangan oksigen. Jadi kalau ditanya apakah ini ada hubungan dengan pemberian vaksin COVID-19 yang diberikan 1 hari sebelumnya, ini bisa kita katakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali dengan pemberian vaksin COVID-19 yang diberikan 1 hari sebelumnya kepada almarhum. Jadi kami mengajak kepada tenaga kesehatan dan masyarakat umum lainnya supaya tetap yakin dengan vaksin COVID, vaksin Sinovac yang sekarang menjadi salah satu strategi untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Kasus ini mencuat dari unggahan juru bicara Satgas COVID-19 Sumatera Selatan yang juga sahabat korban, Profesor Yuwono, yang mendapat beragam tanggapan di media sosial. Nah, tapi apakah ini ada hubungannya atau tidak? Ini kan kita perlu menjelaskan kepada masyarakat. Kalau secara langsung sudah dibilang tidak ada hubungannya, artinya bahwa langsungnya karena vaksin nggak akan menimbulkan yang seperti itu. Cuman saja ini kan supaya masyarakat betul-betul dengan program yang dilakukan pemerintah atau apapun ini percaya gitu. Sejak awal memang masalah vaksinasi ini kan harus diumumkan dengan clear semuanya. Contoh misalnya di luar negeri kita tahu misalnya Norwegia mengumumkan bahwa di antara lansia yang divaksin ada yang meninggal sampai berapa puluh orang, 29 atau berapa di antara 4.000 lansia yang di Norwegia seperti itu disampaikan, tapi itu tidak lantas menghentikan program ini. Jadi masyarakat itu diedukasi, jadi yakin gitu. Jenazah Dr. Jamhari kini telah dimakamkan oleh keluarga. Sebelumnya pihak keluarga menolak jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan tenaga kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang menjalani vaksinasi. Di Kota Tangerang, Banten, pemberian vaksin tahap awal akan diberikan kepada 11.113 tenaga kesehatan yang tersebar di rumah sakit dan puskesmas. 198 pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Banten mendapat suntikan vaksin Sinovac tahap pertama. Satu persatu tenaga kesehatan disuntik vaksin dengan terlebih dahulu diperiksa kesehatan dan suhu tubuhnya. Untuk tahap pertama, pemberian vaksin diberikan kepada 11.113 tenaga kesehatan dan ditargetkan selesai selama 1 pekan ke depan.
Ya, sasarannya semua ada 11.113 tenaga kesehatan, ya, yaitu untuk petugas-petugas yang ada di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan juga seluruh rumah sakit di Kota Tangerang. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita bisa menuntaskan dan kita menunggu arahan lebih lanjut untuk pelaksanaan tindak lanjutnya. Pemberian vaksin kepada tenaga kesehatan ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah penderita COVID-19 di wilayah Kota Tangerang, Banten. Mengingat tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, 21 rumah sakit di Jakarta disiagakan untuk menerima pasien pasca vaksinasi COVID-19. Sejumlah dokter penyakit dalam dan dokter penyakit anak juga sudah bersiap jika ada pasien yang mengalami efek samping dari vaksin COVID-19. Kesiapan rumah sakit selengkapnya bisa Anda akses di www.sindonews.com. Kita ke informasi lainnya. Penambahan kasus positif COVID-19 di tanah air ini belum menunjukkan perlambatan. Bila tak segera dikendalikan, jumlah pasien positif COVID-19 bisa menembus angka 1 juta pasien. Namun pemerintah menuding testing COVID-19 di Indonesia salah secara epidemiologi. Upaya penanganan pandemi COVID-19 di tanah air ternyata masih jauh dari kata sukses. Meski pemerintah telah melaksanakan program imunisasi COVID-19 nasional yang diawali dengan Presiden sebagai penerima vaksin, nyatanya angka penambahan kasus COVID-19 di tanah air bukannya melambat, namun terus melejit dan hampir menembus angka 1 juta pasien. Dari catatan Satgas Penanganan COVID-19 per hari Minggu 24 Januari 2021, jumlah konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 989.262 orang. Sementara pasien sembuh mencapai 798.810 orang. Bila tak segera ditangani, dalam waktu dekat jumlah konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bisa mencapai 1 juta orang. Dari data Satgas terungkap bahwa positivity rate COVID-19 nasional mencapai 33,2%, jauh melampaui standar WHO yang mensyaratkan maksimal 5%. Artinya, dari 3 orang di Indonesia yang menjalani tes, 1 diantaranya terinfeksi COVID-19. Terkait angka fantastis ini, pemerintah menuding testing COVID-19 di Indonesia salah secara epidemiologi. Penyebabnya, testing tinggi sebagiannya hanya menyasar pada pihak yang itu-itu saja. Tracking, testing, tracing, isolasinya ya ini. Itu nambal bocornya tuh. Kita harus nggak disiplin. Cara testingnya salah. Testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis dites orang kaya saya. Setiap kali mau ke presiden dites. Tadi malam barusan saya di swab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan? Testing itu kan testing epidemiologi aku diajarin itu sama teman-teman dokter. Bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek. Bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep presiden. Nanti 5 kali standar WHO kepenuhin tuh 1/1000 per minggu. Tapi nggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi. Nah hal yang kayak gitu-gitu yang mesti diberesin. Menkes pun meminta agar testing COVID-19 segera diperbaiki. Meski sebagian kewajiban tracing dan testing ada di Kementerian Kesehatan, Menkes meminta semua pihak, terutama kepala daerah yang memiliki kewenangan atas puskesmas, ikut berpartisipasi memperbaiki metode testing. Dengan metode tracing dan testing yang lebih sempurna, pemerintah optimistis penanganan COVID-19 bisa lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Langgar aturan jam operasional, petugas membubarkan ratusan pengunjung kafe milik seorang pejabat. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.